Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parapriata Paturopan, NPM 10219015, kelas C3 Prodi Akuntansi S1. Di sini saya akan mengerjakan tugas akhir semester saya yang bertemakan penjelasan brand Aqua. Yang kedua, sedikit menjelaskan proses komersial, difusi inovasi, dan adopsi teknologi. Yang ketiga, jelaskan tentang inovasi hijau. Yang keempat, jelaskan tentang inovasi terbuka. Yang kelima, UMKM Ensemble. Yang pertama yaitu brand Aqua. Aqua adalah sebuah brand merek yang bergerak di bidang minuman air mineral dalam kemasan yang harganya affordable, yang didirikan oleh Tirta Utomo dengan PT Golden Mississippi sebagai pelopor perusahaan AMDK pertama di Indonesia. Pabrik pertama didirikan di Pondok Ungu, Bekasi. Bahkan pada saat ini Aqua sudah besar dan banyak cabang di go internasional. Untuk bersaing di bidang Aqua, berinovasi dengan menggunakan konsep seperti acara besar, menghemat dan lengkap di kancah internasional, sehingga banyak kompetitor yang sangat menarik terhadap brand Aqua untuk mengikutinya dalam ajang Danone Cup. Dan juga sangat kreatif dan inovasi cara dalam pemasaran dan juga cara iklan sangat menarik dalam bahasa mengedukasi dan informatif seperti kurang minum dapat mengurangi konsentrasi dan fokus. Kata-kata ini sudah uji klinis jika kurangnya minum menyebabkan kurang kinerja cairan kepada otak seorang akan terganggu karena tubuh kita membutuhkan 80% air. Dua, komersial diartikan sebagai moving technology of profitable fashion. Maksudnya adalah teknologi dikembangkan sedemikian rupa sehingga mencapai suatu titik di mana teknologi tersebut bisa diaplikasikan pada suatu kegiatan produksi atau konsumsi yang menghasilkan keuntungan bagi investornya. Terdapat 3 komponen, yaitu pertama, penentuan timing introduksi produk baru. Timing peluncuran produk baru adalah aspek krusial baik dari sisi permintaan konsumen maupun kompetisi dalam hal permintaan konsumen, seperti misalnya sezonalitas, tingkat musiman tertentu dalam kategori produk spesifik. Contoh baju koko pada saat bulan Ramadan. Yang kedua, pemilihan strategi. Merek persepsi konsumen terhadap produk baru sangat dipengaruhi oleh citra merek. Jika suatu perusahaan mempunyai nama merek yang mempunyai kualitas merek tinggi, maka biaya peluncuran produk baru perusahaan tersebut cenderung lebih rendah. Yang ketiga, brand extension, memakai nama merek yang sudah mapan dan terkenal untuk kategori produk baru. Contoh, Nike memproduksi topi pakaian, tas. Brand extension, memakai merek yang sudah terkenal dan mapan untuk produk baru dalam produk ini, produk atau kategori yang sama. Seperti mobil Mercy memiliki beberapa tipe. Neo brand, yaitu memakai merek baru untuk produk baru yang diluncurkan. Koordinasi program pemasaran, yaitu koordinasi program yang dapat mendukung introduksi produk baru seperti promosi, program hanya, dan introduksi. Teori difusi inovasi merupakan teori yang membahas tentang bagaimana ide atau gagasan baru dan teknologi terbesar dalam suatu kebudayaan. Teori difusi inovasi merupakan perpaduan dari kata difusi dan inovasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata difusi memiliki arti berupa penyebaran atau pembesaran sesuatu berupa kebudayaan, teknologi, atau ide dari suatu pihak ke pihak lain. Sedangkan inovasi memiliki arti sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, yakni sebuah pembaruan. Proses adopsi inovasi teknologi merupakan suatu proses penerimaan terhadap hal-hal baru. Proses yang terjadi hanya dapat dilihat dari tingkah laku individu bersangkutan. Apa yang dimaksud dengan adopsi inovasi? Adopsi inovasi dari suatu inovasi tertentu merupakan sesuai proses yang ditunjukkan, mempertimbangkan, dan akhirnya menolak atau mempraktekkan inovasi tertentu. Oleh Mosher 1978 dalam Cruz 1987. Adopsi dan keputusan yang dilakukan adalah penyangkut perilaku individual. Bagaimana proses adopsi teknologi dilakukan secara lebih rinci? Proses adopsi dapat dibagi dalam 5 tahapan, yaitu pengenalan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Nomor 3, di sini saya akan menjelaskan inovasi hijau. Inovasi hijau, green innovation atau inovasi hijau merupakan sebuah strategi yang memperhatikan dampak yang akan timbul pada lingkungan serta dapat meningkatkan kinerja ekonomi melalui efisien dalam menggunakan bahan baku
dan energi menciptakan pangsa baru, serta memiliki produk unggulan dan keunggulan bersaing. Dan inovasi hijau artinya inovasi yang tidak merusak lingkungan atau dampaknya tidak membahayakan nyawa. Inovasi hijau ini bertujuan untuk melindungi sumber daya air atau alam, hewan, tumbuhan agar tetap bersih, sehat, dan berkelanjutan. Keempat, menjelaskan merupakan pendekatan yang tidak hanya melibatkan internal perusahaan tetapi juga pihak eksternal dalam mengembangkan dan mengintegrasikan ide baru secara optimal untuk kepentingan perusahaan. Mengungkapkan bahwa terbukalah penggunaan arus masuk dan arus keluar acara sengaja dari sebuah pasar pengetahuan untuk mempercepat proses inovasi internal perusahaan dan memperluas pasar untuk penggunaan inovasi eksternal. Tujuan dari inovasi terbuka. Inovasi terbuka sangat banyak menawarkan manfaat bagi perusahaan, misalkan potensial untuk pemasaran viral, meningkatkan akurasi untuk riset pasar dan penargetan pelanggan, dan mengurangi biaya melakukan penelitian dan pengembangan, bahkan memberikan potensi peningkatan produktivitas pembangunan bisnis. 5. UMKM It's Sambal. It's Sambal sebuah brand di bidang food and beverage F&B yang berasal dari Jakarta Utara. Produk ini diciptakan oleh brand It's Sambal seperti contoh-contohnya sambal cumi, sambal ayam suwir, sambal ikan cakalang, sambal tuna asap, sambal geprek, dan sambal teri Medan, sambal ikan ijo. Brand tersebut melakukan inovasi dengan membuat teknologi cooling shelf yang bisa bertahan selama 7 hari. Tetapi ketika sudah dibuka, kemasan bertahan selama 3 hari. Produk ini tidak memerlukan chiller atau freezer, cukup disimpan dalam suhu ruangan. Kedua hal tersebut merupakan sebuah inovasi yang menjadikan It's Sambal menjadi unggulan dan kompetitor. Sedikit 5 penjelasan dari saya, sedikit kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.